Bursa bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo telah mengerucut. Mula-mula, PDI Perjuangan menyebut ada 10 nama yang masuk bursa cawapres Gubernur Jawa Tengah itu. Belakangan, sebagian nama tereliminasi menyisakan 5 tokoh. 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf, Sandiaga Uno. 2. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir. 3. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. 4. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. 5. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Lantas dari 5 nama yang tersisa, siapa yang punya peluang paling besar jadi cawapres Ganjar? 5 nama yang masuk bursa cawapres Ganjar memang sejak lama digadang-gadang sebagai figur potensial calon RI kedua. Beberapa di antaranya kerap bertengger di papan atas survei elektabilitas. Survei Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023 misalnya, menempatkan Erick Thohir di urutan wahid menggunakan 21 nama lainnya. Ketua Umum PSSI itu mengantongi angka elektoral 18,5%. Lalu berturut-turut ada Ridwan Kamil 16,9%, Sandiaga Uno 11,8%, AHY 11,4%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,5%, Mahfud MD 4,9%, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 2,9%. Sebagian nama lain menempati elektabilitas papan bawah seperti Andika Perkasa 2,8%, Erlangga Hartarto 1,1%, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio 1%, dan Muhaimin Iskandar 0,8%. Sementara dalam survei Populi Center yang digelar 4-12 Mei 2023, nama Ridwan Kamil menempati urutan puncak. Mantan Wali Kota Bandung itu mencatatkan elektabilitas 19,3%. Selanjutnya ada nama Sandiaga Uno 16,5%, Erick Thohir 10,4%, Mahfud MD 9,3%, dan AHY 8,8%. Masuk pula nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 7,6%, Andika Perkasa 4,1%, Gibran Rakabuming Raka 3,8%, Khofifah Indar Parawansa 3,6%, Muhaimin Iskandar 2,8%, dan Erlangga Hartarto 2,5%. Kemudian merujuk survei Litbang Kompas pada 29 April sampai 10 Mei 2023, Sandiaga Uno unggul di urutan pertama dengan tingkat keterpilihan 11,9%. Angka tersebut tak terpaut jauh dengan Ridwan Kamil yang mencatatkan elektabilitas 9,3%. Lalu ada sosok Ganjar Pranowo 5,2%, Anies Baswedan 4,8%, Erick Thohir 4,5%, AHY 4,1%, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 3,4%, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini 2,2%. Sejumlah survei ini memperlihatkan bahwa 3 dari 5 kandidat cawapres Ganjar, yakni Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan AHY menduduki klasemen atas elektabilitas cawapres. Sementara, angka elektoral 2 nama lainnya, Muhaimin Iskandar dan Andika Perkasa, berada di papan bawah. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, Ahmad Khairul Umam, menilai dari 5 nama yang masuk radar cawapres Ganjar, Sandiaga Uno dan Andika Perkasa punya peluang paling besar. Sebab dari 5 nama tersebut, 2 diantaranya telah membentuk koalisi sendiri. Keduanya yakni AHY dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. AHY di bawah bendera Demokrat sudah menyepakati kerjasama dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS membentuk koalisi perubahan untuk persatuan, mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara, dengan membawa nama besar PKB, Muhaimin berkongsi dengan Gerindra membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Dengan memasukkan nama AHY dan Muhaimin dalam bursa cawapres Ganjar, Umam menilai PDIP ingin menebar jaring untuk memperkuat mesin koalisinya.
Sebab baik AHY maupun Muhaimin sama-sama berharap dipilih jadi cawapres di koalisi masing-masing. Namun, hingga kini nasib keduanya masih tanda tanya. Uma mengatakan PDIP berusaha memanfaatkan momentum ketidakpastian di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sekaligus Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu. Sementara, terkait masuknya nama Erick Thohir sebagai cawapres, peluangnya juga dinilai tak seberapa. Sebab komunikasi PDIP dengan Partai Amanat Nasional atau PAN, partai yang mengusulkan Erick Thohir sebagai calon RI 2 pun cenderung prematur. Oleh karenanya, Uma menduga cawapres Ganjar akan menyisakan nama Sandiaga dan Andika Perkasa. Namun ketimbang Andika, kans Sandiaga dinilai lebih terbuka. Apalagi mantan politikus Partai Gerindra itu kini berada di bawah naungan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, partai yang telah menyatakan dukungan buat Ganjar.